juta, dia dapat 100 juta, 60 jutanya itu buat mereka, 40 jutanya buat yang membaca gitu. Karena semua itu kita harus balik lagi adalah ujung-ujungnya duit. Misalnya saya sudah 29 tahun, umur saya 29 tahun, saya sudah 15 tahun nonton TV kayak gitu loh. Dan misalnya dirembes iklan-iklan selama saya nonton TV, wow itu berapa? Halo guys, selamat datang di Anjario. Oke guys. Kemarin saya share aplikasi. Aplikasi itu bisa menghasilkan uang guys. Kazing namanya kalau nggak salah ya, Kazing. Kazin barusan nge-share kemarin, dan ya saya sudah menerapkan dan itu memang menghasilkan sih guys. Dan ada lagi namanya baca doit, bait namanya, bait itu juga sistemnya sama, bagi-bagi uang dengan kita itu membaca berita. Terus ada lagi sebenarnya Buzzsprout itu, tapi saya nggak merekomendasikan karena saya baca ulasannya itu kebanyakan bintang 1. Karena apa? Karena ketika pembaca itu sudah mulai membaca dan ketika sudah menginvite teman-temannya, itu tuh targetnya malah dinaikin dengan sepihak gitu loh guys. Jadi nggak fair lah kayak gitu loh. Oke, yang dibahas untuk kali ini adalah sebenarnya aplikasi-aplikasi startup seperti itu tuh apakah uangnya banyak gitu loh. Kok dia itu sampai bagi-bagi uang gitu sama pembacanya yang ya kalau kita ngerasa aneh gitu loh. Bener nggak sih ya gitu loh. Dan ketika saya mencari info tersebut, itu ternyata bener guys, itu ternyata bener, dan memang saya juga sudah membuktikan juga ternyata bisa dicairkan gitu. Antara poinnya tinggi, terus poin untuk menukarkannya cuma 1 kali dan itu poinnya tinggi dan rupiahnya kecil. Gimana ya ngomongnya ya, poinnya tinggi ya, menukarkannya juga tinggi, nah baca beritanya juga tinggi, jadi kita termotivasi untuk terus membaca. Ya seperti itulah, belepotan, maaf guys. Yang menjadi sorotan adalah apakah aplikasi tersebut itu banyak uangnya. Ketika saya mencari info di internet, di Quora, ternyata mereka ini adalah ya memang benar-benar startup gitu loh. Mereka tahu karena mereka itu startup, mereka itu baru rilis, mereka itu nggak bisa mengalahkan raksasa dengan begitu aja gitu loh. Raksasa yang sudah ini ya, platform yang sudah sudah berdiri udah lama ya, Line Today misalnya, detik.com misalnya, kan itu kan portal-portal baca berita babe gitu. Mereka tahu dia itu nggak bisa mengalahkan raksasa. Nah, yang mereka lakukan adalah senyap gitu loh. Yang mereka lakukan adalah senyap, merangkak, akhirnya biar banyak yang menginstal gitu loh. Ya itu beneran gitu loh. Dan mereka ini startup ini mencari penyandang dana yang biasa danain Twitter, yang biasa danain Line, yang biasa danain detik.com. Kemudian mereka datengin, mereka kemudian presentasi gitu loh. Itu sebenarnya sama sih. Kalau misalnya detik.com mendapatkan dari dari iklan itu 100 juta itu diambil semua sama detik.com dan dikelola dan mungkin buat bayar wartawan dan lain-lain ya. Kalau yang seperti namanya aplikasi-aplikasi yang ini itu enggak. Itu dia dapat 100 juta. Dia dapat 100 juta, 60 jutanya itu buat mereka, 40 jutanya buat yang membaca. Jadi share omset gitu sih. Jadi ya menarik juga program seperti itu.
Menariknya kenapa? Karena terbukti it's work gitu loh guys. Correct me if I'm wrong ya, maaf ya kalau misalnya saya salah, dikoreksi ya. Ternyata dia bekerja beneran, ternyata ya orang-orang tertarik untuk membaca kayak gitu tuh. Mungkin yang banyak waktu luang, apalagi sekarang lagi digalakan bekerja di rumah aja, COVID. Ya, it's work. Keren. Yang harus diwaspadai adalah aplikasi-aplikasi tersebut juga akan menjual data kayak gitu loh. Jadi ketika kalian mungkin masih ragu-ragu apakah aplikasi tersebut ini akan menjual data-data kita. Misalnya kalau ada notif apakah harus share lokasi, ini di no aja deh, ditolak deh guys. Share telepon, share media file itu ditolak aja deh. Dengan seperti itu datanya mereka nggak ke backup. Kalau misalnya ada rincian biodatanya detail gitu, ya itu pasti ya, itu jadi pilihan teman-teman. Jadi aplikasi-aplikasi tersebut ya, di samping untuk mendapatkan uang dari iklan ya, pasti dari jual beli data uangnya. Mau dari mana lagi? Nggak mungkin dia dengan dermawan gitu. Karena semua itu kita harus balik lagi adalah ujung-ujungnya duit. Nggak mungkin aplikasi itu punya uang besar kemudian dibagi-bagi, kemudian dia nggak tahu targetnya seperti apa. Itu nggak mungkin. Aplikasi-aplikasi startup itu juga pasti butuh duit. Jadi kita harus pintar-pintar untuk memilih apakah ini menguntungkan kita, apakah ini menguntungkan sana aja, ataukah ini sama-sama menguntungkan. Gitu sih guys. Jadi di era zaman seperti ini ternyata kita mungkin kalau di TV ya, kalau kita sering lihat iklan itu, kalau kita dapat duit ya senang-senang aja ya. Tapi kan enggak, nyatanya iklannya diambil semua sama RCTI sama SCTV kan. Ini sebuah konspirasi yang konyol gitu loh. Konyol gimana ya? Lucu aja kalau ternyata kita itu ternyata lihat iklan itu dapat duit dalam kenyataannya. Coba kalau kita misalnya merembes, misalnya saya sudah 29 tahun, umur saya 29 tahun, saya sudah 15 tahun nonton TV kayak gitu loh. Dan misalnya dirembes iklan-iklan selama saya nonton TV, wow itu berapa guys? Ya gila kan kayak gitu. Ternyata mulai sekarang kita nonton iklan itu sekarang dibayar guys. Lucu ya gitu loh. Iklannya lari kemana ya? Ke para artis, ke para PH, production house, film. Ya seperti itu guys, kalau saya boleh menyampaikan apa yang terjadi di startup bagi-bagi duit. Oke guys, itu aja. Semoga bermanfaat. Tetap berpikir positif. Jangan ketika ada aplikasi ini terus kita mencurigai, jangan diambil negatifnya guys. Kita ambil positifnya. Apakah ini benar-benar aplikasi yang menguntungkan untuk kita ataukah hanya untuk sampah kayak gitu. Lucu. Keren idenya. Terus tadi kan iklan ya. Terus kalau misalnya saya juga baca berita, saya sering baca koran nih gitu. Saya harus merembes selama saya baca koran, kemudian saya baca berita di detik.com, poin-poinnya saya itu berapa. Kan keren juga ya. Berapa poin kalian yang suka baca berita, baca korannya gitu kalau dirembes. Makanya mereka dari sekarang itu mulai membuat poin-poin seperti itu. Oke guys, semuanya intinya dilakukan dengan positif. Segala sesuatunya harus berpikir positif, jangan negatif. Tidak perlu berpikir macam-macam, menjual data lah, inilah itulah. Intinya kalau tergantung kita menyikapinya sih. Kalau misalnya kalaupun data kita dijual kayak gitu loh, terus apa kayak gitu, cuma dapat nomor telepon, dapat email,
Paling kan kita paling cuma ditawar-tawarin produk. Mungkin telepon penipuan. Nah, kalau penipuan kan tergantung kita. Seperti itu aja sih guys dari saya guys. Oke guys, semoga bermanfaat. Semoga kalian terus maju, terus berpikir positif hingga akhirnya kita sukses bersama. Oke guys. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like guys. Dadah.